Kasihan, bapaknya masih pakai baju kos. Yang baru ya. Ini suter buka nih. Yuli smooth. Bapak punya bapak. Yuli Itu nanti smooth. bapak marah angkat. Halo, selamat sore semuanya. Mohon maaf baru nyampe rumah ini. Selamat sore, Selamat sore, Pak. Pak. Selamat sore, Dokter Eva. Dokter Eva mana ya, Dokter Eva? Ini Dokter Eva untuk menggantikan Dokter Emon, tim dengan Dokter Emon, Dokter Evalina dari PKM Kuano, Puskesmas Kuano ya. Halo dok, dokter ya. Link yang baru. Iya, selamat sore Pak. Kedengeran nggak? Ya dengeran. Oke. Dok nanti bisa share screen PowerPoint nggak? Coba pakai saya coba dulu PowerPoint ya. kah? Iya, pakai Oke, PowerPoint. nanti dokter saya jadikan host atau bagaimana nih dok? Dari saja Pak, enaknya gimana? Ya. Oke, ya. Nanti jadikan host dulu. Izin dok, dokter pakai laptop atau apa? Iya, pakai laptop. Siap, nanti bisa kalau share screen. Oke, nanti saya jadikan host, make host. Oke. Oh kok Bu dokter apa mana tadi? Dokter apa? Masuk. Selamat sore Kak Alex Erbo. Oke, Dokter Eva sudah saya jadikan host. Silakan dokter bisa memulai pembelajaran pada sore hari ini. Ini ada kurang lebih mahasiswa di bawah 80 kah? Atau berapa? 100 mungkin nanti. Biar mereka sambil menunggu masuk, biar dokter sudah mulai pembelajaran saja. Gak apa-apa. Nanti mereka dapat materi juga. Nanti saya kirimkan email hasil rekaman dari Zoom meeting ini bisa nanti. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ini videonya nggak bisa nih laptopnya, jadi oke. Oh, videonya nggak bisa? Bisa. Aku share screen, videonya dibuka dulu, baru nanti share screen begitu dok caranya. Iya, tapi ini kamera laptopnya agak ini kalau dipakai video nanti lambat nih jaringannya. Oh gitu, oke. Bisa kelihatan ya? Ya kelihatan dok. Oke. Oke, bisa lanjut. Selamat sore semuanya. Selamat sore dok. Selamat sore dok. Selamat sore dok. Perkenalkan saya Dokter Evalina Malau, sehari-hari bekerja di Puskesmas Tuano. Harusnya juga ini Dokter Yani yang bawakan. Selamat sore Dokter Eva. Iya, sore. Berhubung beliau kegiatannya banyak, jadi saya menggantikan di sore hari ini. Baik, gambarnya mulai. Ya. Gambarnya pincang nggak jelas dok. Mungkin jaringan ya. Jaringan kalau nggak jelas itu. Saya iya biasanya karena jaringan. Makanya kalau mau jaringannya nggak terlalu susah sih videonya di off kan aja, biasanya agak-agak lebih enak. Kalau ini biar mahasiswa boleh off kan dulu videonya, nanti kalau sudah mau tutup boleh video ini ya, maksudnya di foto profilnya Bapak Ibu semua ditutup dulu biar nggak berat begitu biasanya. Iya, biasanya dia agak lebih enak jaringannya. Kalau nggak nanti makin lambat ya kita. Iya, begitu. Nah, kayak contohnya Pak Valentino begitu ditutup begitu, kayak saya tutup dulu videonya. Iya Pak, siap. Nah, pinter gitu, sip, aman. Oke, kita lanjut ya. Saya tutup videonya juga biar ini jaringan di Jayapura soalnya tidak terlalu bagus juga.
Sore ini kita sama-sama akan sharing aja sih ya tentang filariasis, karena saya yakin Bapak Ibu ini semuanya sudah tahu juga. Kita cuma sharing saja. Mungkin yang sudah tahu merefresh atau menambah, atau justru nanti saya bisa belajar dari Bapak Ibu juga. Baik, kita mulai. Filariasis. Kalau kita melihat namanya satu penyakit, pasti kita akan mempelajari dulu definisinya. Kalau dari WHO, definisinya filariasis itu adalah suatu penyakit yang bersifat kronik yang lama yang disebabkan oleh parasit. Apa itu parasitnya? Parasitnya itu cacing filaria atau mikrofilaria. Nah, namanya parasit pasti dia dibawa oleh vektor. Kalau Bapak Ibu sudah belajar penyakit, pasti belajar namanya host agent dan vektor. Vektornya salah satu di Indonesia itu adalah nyamuk Mansonia, Anopheles, Culex, Aedes, dan nanti di akhir kita akan belajar juga ya tentang nyamuknya ya. Kalau dari Permenkes 2014, filariasis merupakan infeksi yang disebabkan oleh mikrofilaria yang dapat menular dengan nyamuk sebagai vektor. Jadi hampir sama saja ya. Dia tersebar di seluruh dunia, terutama daerah tropis dan subtropis. Afrika, Asia, Pasifik, dan Amerika Selatan. Di Indonesia saat ini kasusnya terdapat lebih dari 14.000 dan tersebar di hampir seluruh Indonesia sebenarnya, termasuk kita di Papua ya. Ya, ini peta sebarannya yang berwarna-warni, termasuk ini ada persenannya, nggak kelihatan terlalu jelas ya. Jadi endemik negaranya atau daerahnya, wilayahnya itu Afrika, Asia Tenggara termasuk Indonesia, teritorinya sama, Pasifik, Amerika. Penyebabnya seperti yang tadi kita bahas dari definisinya, penyebabnya adalah parasit. Parasit di sini filaria, mikrofilariasis, termasuk jenis cacing ya, gampangnya cacing lah dia. Ini gambarnya cacingnya. Namanya sebenarnya sesuai dengan penemunya. Jadi Wuchereria bancrofti ya, yang paling banyak nanti ini gambarnya. Ya, nama penemunya dikasih nama kepada cacingnya. Cacingnya bentuknya begini, ya seperti cacing pada umumnya ya. Kalau kita lihat cacing bentuknya hampir sama. Jadi dia kalau jumlah cacing ini, filaria ini meningkat di dalam pembuluh darah, dia akan menutup atau obstruksi aliran limfa, menyebabkan edema tungkai. Nanti kita lihat di manusia, di tubuh manusia prosesnya gimana. Nah, cacing dewasa ini jadi bertelur. Anaknya nanti akhirnya beredar di peredaran darah kecil di bawah kulit. Lalu nyamuk menembus dinding usus nyamuk, lalu masuk ke otak dada nyamuk, kemudian mengalami pertumbuhan. Jadi dia ceritanya bertumbuh di nyamuknya juga ya. Ini dia cacing betinanya, panjangnya 13, kecil sih sebenarnya ya. Makanya kalau yang Malayi, yang tadi bancrofti, lalu yang ini timori. Kalau dilihat di mikroskop, nah kelihatannya begini perbedaannya. Oke, nah ini dia. Filaria ini akan berproses satu di tubuh manusia dan juga nanti di tubuhnya nyamuk. Jadi yang sebelah kanan layar Bapak Ibu itu di tubuhnya, sorry. Ini di tubuhnya manusia. Ini tubuhnya nyamuk ya. Jadi nyamuk yang tadi membawa filaria yang akan menggigit manusia. Ini dia. Lalu cacing dewasa masuk di aliran limfanya manusia. Ini prosesnya 1, 2, dan 3. Ada keterangannya nanti. Lalu kalau nyamuk gigit lagi orang yang dalam tubuhnya ada filaria tadi,
maka akan terjadi proses di tubuhnya nyamuk juga. Jadi larva 1, larva 3, dan dia bisa ulang lagi. Nanti menggigit manusia lain lagi, prosesnya berulang sama lagi. Nah, ini dia. Perkembangan filaria di tubuh manusia, ya. Jadi mikrofilaria masuk melalui nyamuk tadi, kan nyamuk itu kan masuknya aliran darah ya. Nah, jadi dia berkembang menjadi larva infeksi larva dan masuk ke agen tubuh manusia. Nah, dia kan mengalir ikut di aliran limfe. Makanya nanti kenapa gejalanya itu kaki bengkak, skrotum bengkak, itu karena dia kumpul di aliran limfe. Ya. Lalu larvanya ini bisa berkembang. Boleh di-mute dulu nggak ya mikrofonnya yang lain? Boleh nggak? Halo? Halo, halo. Halo? Yang lain boleh mute dulu? Halo dok, iya. Iya, boleh baik, di-mute dulu. Kedengaran ya suara saya? Dengar dok. Dokter. Kedengaran dok. Oke, yang lain boleh mute dulu. Nanti kalau mau bicara, ya oke. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau tanda dan gejala, sebenarnya kalau kita tadi tahu prosesnya dalam tubuh manusia, mestinya kita langsung tahu tanda gejalanya apa. Walaupun karena kan ini infeksi kronis, jadi dia tanda dan gejalanya tidak akan muncul saat itu setelah digigit nyamuknya ya. Jadi akan terjadi proses yang menahun biasanya. Dan terjadinya kerusakan sistem limpa dan ginjal. Jadi akan mempengaruhi juga pada kekebalan tubuh manusia. Nah, awalnya ya terjadi adenolimfangitis akut. Dari kata-katanya kan ketahuan ya. Jadi memang infeksi pada kelenjar limfe. Demamnya biasanya berulang 3 sampai 5 hari atau limfafangitis filaria akut. Tidak ada demam, tapi benjolan pada bagian tubuh yang tadi di kelenjar beningnya dan skrotumnya muncul benjolan. Biasanya kalau pada filariasis, penderita atau pasiennya tidak akan merasa nyeri. Jadi kebanyakan mereka akan mengabaikan meskipun sudah muncul tanda dan gejala. Atau malah kebanyakan gejalanya akan muncul setelah bertahun-tahun. Dan pasien seringkali tidak menyadari. Jadi kalau datang di kita biasanya sudah kayak gambar yang 4 ini. Yang sudah kakinya bengkak sekali besar. Atau pada laki-laki biasanya skrotumnya udah bengkak, baru datang ke fasilitas kesehatan. Jadi di proses kroniknya biasanya ketemu kita pasiennya. Kalau saya belum pernah ketemu di akut, meski waktu dalam masa kuliah sampai sekarang. Kebanyakan ketemunya di fase kronik. Nah, ini gambarnya ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah lihat, atau bahkan sudah pernah mengobati pasiennya. Ya, ini kas sebenarnya dia. Bisa dia bilateral, tapi kebanyakan sih unilateral ya. Bilateral kan dua-dua, kebanyakan dia sebelah aja. Dan edema tungkai yang kebanyakan. Makanya kan secara umum bilang kaki gajah. Walaupun sebenarnya kelenjar yang lain juga bisa bengkak. Cuman karena physically atau penampakan gejalanya yang paling kelihatan kan ini. Kakinya besar gitu ya dibandingkan tubuh yang lain. Makanya disebut kaki gajah. Ya. Bagaimana cara menanggulanginya? Kan ini Bapak Ibu, Bapak dan Ibu perawat ya. Ya, bagiannya kita nanti belajar terus gimana nanganinya gitu ya. Seperti di mekanisme atau penyakit menular secara umum, host, agent, dan faktor itu harus diperhatikan dengan baik. Nah, makanya salah satunya adalah pengambilan faktor secara terpadu. Faktornya tadi yang bawa cacing ini kan nyamuk. Jadi yang dikendalikan itu adalah nyamuknya. Nyamuk yang membawa
si filaria tadi, ya. Lalu pada manusianya pemberian obat pencegahan secara massal, namanya ini pencegahan. Tapi kalau sudah kena ya berarti kita penanganan penderita filariasis. Meskipun sebenarnya kalau pasiennya sudah kena, tidak terlalu banyak hal intervensi yang bisa kita kerjakan. Penanganannya komitmen nasional maupun internasional itu ada, WHO juga, Indonesia juga, dan yang sudah kita kerjakan di Indonesia maupun di Papua atau di tempat Bapak Ibu pasti sudah dikerjakan juga penanggulangan filariasis, ya. Nah, ini tadi nyamuknya. Ya kalau sudah terbang nyamuk kita udah nggak tahu juga ya, kecuali kita ambil nyamuk terus dilihat gitu ya. Tapi ya tetap diwaspadai, nyamuk ini semua ada di kita nih. Aedes kan bawa penyakit lain juga, Anopheles, Mansonia, Culex, dan Armigeres. Ya, kebanyakan si Anopheles, Aedes, dan Culex kalau di Indonesia. Tempat perindukan nyamuk ya hampir-hampir mirip ya dengan nyamuk malaria, tapi beda dengan nyamuk demam berdarah ya. Dia di sawah-sawah, di rawa-rawa, di tanaman air, atau di got yang ada saluran airnya. Ya. Jadi tumbuh perindukan nyamuk. Nah, ini dia faktor lingkungan yang harus diperhatikan juga. Yaitu faktor lingkungan tadi. Kalau lingkungan yang perindukan nyamuknya banyak, berarti harus rajin dibersihkan, diatur, ditata lingkungannya supaya tidak banyak genangan air. Jadi nanti pastinya Bapak Ibu apalagi kalau kerja di puskesmas, rumah sakit gitu, ya pasti banyak berurusan dengan lingkungan masyarakat nantinya. Ya, responden atau ini masyarakat yang tinggal di pedesaan mempunyai resiko terhadap kejadian filariasis lebih besar dibanding di perkotaan, karena tadi ya nyamuknya itu perindukannya di sawah ya, yang air-air. Jadi yang di pedesaan resikonya 2,4 kali dibanding yang tinggal di perkotaan. Ya. Itu tentang lingkungan. Nah, pemberian obat pencegahan secara massal, Bapak Ibu pasti tahu ya, bulan Oktober, BLKG istilahnya kita, bulan eliminasi kaki gajah. Dilakukan terhadap seluruh penduduk sasaran di daerah endemis filariasis, kabupaten atau kota dengan cakupan lebih dari 85% jumlah penduduk sasaran dan 65% dari jumlah penduduk total. Dilakukan sekali setahun, minimal 5 tahun berturut-turut. Dan Kementerian Kesehatan menetapkannya itu di bulan Oktober ya. Bulan Oktober setiap tahunnya 5 tahun berturut-turut pemberiannya. Obat pencegahan secara massalnya ada di etil karbamisin sitrat atau DEC ya, kita biasa bilang DEC, dan albendazol ya. Diberikan sekali setahun selama minimal 5 tahun berturut-turut. Jadi setiap tahun 5 kali lah karena 5 tahun. Sebaiknya obat diminum sesudah makan dan di depan petugas. Tapi sebaiknya pula obat ini diminum ketika mau tidur, karena DEC-nya bikin efek samping agak pusing dan mual biasanya. Penanganan penderita filariasis. Nah, setiap penderita filariasis di daerah endemis maupun non-endemis bisa mendapatkan pengobatan. Obatnya sama, tapi cara pemberiannya saja yang berbeda ya. Kalau dia pengobatan, bukan pencegahan, berarti DEC-nya kita kasih 3 kali 1, 3 kali 100 mg yang DEC selama 12 hari dan paracetamol 3 kali 1 atau yang tablet 500 mg 3 hari pertama ya. Kalau anak-anak dosis disesuaikan dengan umur ataupun berat badan biasanya ya. Perawatan dengan gejala kronis, limfedema, hidrokel, kaki gajah disesuaikan dengan stadiumnya. Itu yang tadi saya bilang, ada yang memang sampai pada akhirnya harus mengalami pembedahan. Tapi pembedahan pun tidak akan bisa membuat kembali seperti semula. Jadi memang mencegah lebih baik. Apalagi pada filariasis ini, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah jadi kaki gajah,
paling ya diobatin tapi kakinya tetap besar aja gitu. Kalaupun dibedah kebanyakan nggak kembali juga seperti semula. Oke. Ini ya, bulan eliminasi kaki gajah. Jadi kita sama-sama waspada kaki gajah. Yang bisa dicegah ya kita cegah. Tadi ada pengendalian nyamuknya, pemberian obat untuk mencegah kepada manusianya atau orangnya. Dan kalau dia sudah kena ya diobatin gitu. Baik. Oke. Demikian Bapak Ibu, tidak banyak juga karena Bapak Ibu juga pastinya sudah tahu, kita cuman sharing saja. Kita ya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Atau semuanya sudah? Dokter mau bertanya. Iya, boleh. Silakan. Nanti yang lain juga bisa menjawab. Oh. Iya, Dok. Pernah kita dapat kasus satu di sini. Sebelumnya itu dia pernah pengobatan. Kakinya masih sudah kronik sih, Dok, tapi belum bengkak sekali. Katanya itu dia sudah sempat pengobatan sebelumnya, dia agak enakan. Jadi nggak minum obat lagi. Ternyata mungkin selang berapa bulan gitu kakinya tambah bengkak. Dan sudah sempat dirujuk ke sini, ke rumah sakit Merauke. Kira-kira untuk penanganan selanjutnya gitu, Dok, memang nggak bisa sembuh lagi ya kakinya itu? Hanya untuk pengobatan selanjutnya? Maksudnya untuk memastikan aja gitu, Dok. Kalau sudah sampai bengkak sekali kakinya. Oke, kaki gajah betul ya, kelihatan dari jauh Iya. itu ketahuan kaki gajah gitu Iya, ya. iya, sudah hampir kayak yang dicontohkan di dokter tadi di fotonya. Awalnya sih dia bilang pernah berobat ke puskesmas, dikasih obat, terus gejalanya mungkin sudah nggak pernah kontrol. Ya seperti ini, Dok. Tapi dia tukaran dinas tapi tidak jadi langsung. Yang dia dirujuk ke sini itu kakinya sudah seperti ini, tapi cuma sebelah, Dok. Oh iya, unilateral berarti ya. Ya. Oke, baik. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh silakan. Baik, selamat sore, Dokter. Selamat sore. Ini dengan Suster Lisda. Dokter, ini saya mau bertanya saja. Kenapa sih harus 5 tahun sekali dilakukan screening atau pemeriksaan filariasis pada anak-anak di sekolah? Terus kemudian, kenapa harus anak-anak SD saja sasarannya, Dokter? Kenapa tidak untuk usia semua? Terima kasih. Iya. Ada lagi? Selamat sore, Dokter. Iya. Ya, saya Florida dari Merauke. Mau menanyakan, kira-kira perjalanan perkembangan filaria di tubuh manusia itu mulai dari gigitan nyamuk sampai terjadinya itu kira-kira berapa lama begitu? Itu saja, Dok. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi dulu? Silakan.
Ada? Ada, Dok. Ada? Ada, Dok. Oke, silakan. Boleh kita diskusi, silakan Pak dijawab. Saya mahasiswa James Rumi dari Universitas. Di sini saya menanyakan, tadi kan Dok bilang kalau seseorang yang tinggal di daerah endemis, macam daerah pedalaman, kabupaten, atau kota, itu bisa terkena penyakit nyamuk, bisa terjadi filariasis atau gajah. Nah Dok, kalau di kita punya tempat itu, memang tempatnya memang sangat rawan sekali, Dok. Seseorang itu bisa cepat sekali terkontaminasi dengan penyakit itu. Untuk langkah awalnya bagaimana untuk cara penanganannya kepada mereka, memberikan komunikasi kepada mereka untuk cara penanganan untuk mencegah itu. Oh, ini pertanyaan. Saya kira bantu jawab teman-teman. Iya, Dok. Pertanyaan lagi tuh. Iya, Dok. Oke, berarti tadi ya pencegahan ya. Oke. Ya, lanjut Pak. Sudah itu saja? Iya, Dok. Terima kasih. Oke, ya. Baik. Ada lagi? Ada yang mau jawab dulu nggak? Ada yang mau jawab? Bantu jawab? Ya ada, Dok. Ada yang kerja di puskesmas kan tidak ya? Ada itu. Ada dokter. yang kerja di puskesmas yang penanggung jawab filariasis ada kan tidak ya? Pokoknya sangat gampang itu, Dok. Sederhana. Ada yang penanggung jawab kan tidak? Ini udah jago biasanya kalau dia penanggung jawab filariasis, dia pintar ini. Boleh berbagi kepada kita? Kita kan sharing saja ini masalah filariasis. Kami juga. Oke, ya ini Ibu Suster keluar. Ya, bagaimana sebenarnya di puskesmas. Karena kasus filariasis ini di puskesmas terus terang dokter saya belum pernah temukan. Cuman kalau ada kalau kegiatan filariasis yang dari Kemenkes pusat itu saya sudah 2 kali dilibatkan dari dinas ya. Cuman terkadang kan saya bingung, saya belum pernah melihat kasus itu, makanya tadi kan saya bertanya, kenapa sih harus 5 tahun sekali dilakukan screening filariasis pada 5 tahun sekali? Iya dokter, 5 tahun sekali datang dari Kemenkes pusat dengan provinsi. Seperti itu. Kenapa sih bukan setiap tahun saja begitu? Kenapa harus setiap 5 tahun begitu dokter? Ibu di mana ya? Kabupaten mana ya? Kabupaten Merauke, Puskesmas Mopa, dokter. Mopa. Oke, baik. Ya sudah, saya jawab ya. Sebenarnya bukan 5 tahun sekali ya, Bu. Jadi programnya eliminasi kaki gajah itu diberikan pemberian obat pencegahan massal itu diberikan sekali setahun selama 5 tahun berturut-turut. Selama 5 tahun, artinya setiap tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Nah, kenapa dikasih? Jadi dianggap 5 tahun ini kita tuntaskan lah pemberian pencegahan filariasis. Sama kan targetnya 5 tahun berturut-turut ini dikerjakan dulu. Baru nanti dievaluasi. Selama 5 tahun kita kasih pencegahan ini ada muncul atau tidak kasus selama itu. Namanya juga pencegahan. Sebenarnya begitu, kalau yang saya paham di awal program Kementerian Kesehatan itu ya. Tapi sebenarnya sasarannya bukan cuma anak sekolah. Cuman karena kita ada program, kalau Bapak Ibu yang kerja di dinas, di puskesmas itu tahu ya, sasarannya untuk kesehatan anak sekolah itu kan masuk tuh di SPM. Pemberian obat. Jadi dimasukin 1 kali pemberian obat kaki gajah ini dimasukin langsung ke programnya sekolah supaya sasarannya juga tercapai. Sebenarnya pemberiannya itu bukan cuma anak sekolah, harusnya adalah di atas 2 tahun sampai di bawah 60 tahun. Tapi dengan perhatian pada penderita hipertensi, ginjal, ibu menyusui, tidak boleh, ibu hamil tidak boleh diberikan. Sebenarnya orang dewasa pun kita kasih.
Hanya saja pada pelaksanaannya di lapangan, untuk mencapai target semua usia ini kan susah nih. Kecuali Bapak Ibu sudah melakukan program Posbindunya jalan. Posbindu kan di atas 18 tahun ya. Posyandu remajanya jalan, posyandu anaknya jalan, pemeriksaan anak sekolahnya jalan, pastinya sasaran semua umur tuh tercapai. Gitu. Sebenarnya bukan 5 sekolah tahun sekali, saja. Bu. Kita yang Oh, tua-tua oke. ini juga harusnya Perlu. minum. Bukan 5 tahun, tapi setiap tahun selama 5 tahun diharapkan ya. Ada itu nanti Oke, dibaca di dokter. kementerian Ya. sudah ada itu buletinnya karena ini kan bulan eliminasi kaki gajah. Boleh dibuka di web Kemenkes ya. Kita lanjut aja tadi Oke, kalau terima kasih, pencegahan dokter. sama. Jadi sama-sama Ibu. Jadi kita kembali tadi ke sini. Jadi kalau kita belajar tentang patogenesis atau mekanisme suatu penyakit, apalagi kan ini masuk penyakit menular yang disebabkan oleh filaria, cacing tadi, tapi yang vektornya adalah nyamuk dan dia tumbuh di tubuhnya, berkembang juga di nyamuk dan manusia. Jadi yang kita harus pahami. Jadi pencegahannya, makanya tadi muncul pencegahannya ya. Nih pengandalan vektornya itu termasuk pencegahan sebenarnya. Jadi kita harus memberantas sarang-sarang nyamuk yang ada. Jadi kita kalau sudah paham, ya berarti vektor-vektor nyamuk usahakan tempat-tempat berkembangnya itu kita kita tangani. Lalu pencegahan lainnya sama seperti malaria sebenarnya, menggunakan kelambu itu kan pencegahan juga biar kita nggak digigit nyamuk. Penggunaan kelambu seperti malaria, penggunaan kelambu meningkatkan daya tahan tubuh, menghindari gigitan nyamuk. Itu sama, itu juga jadi pencegahan untuk terhindarnya dari filaria. Kalau yang tadi yang rumah sakit itu yang tadi saya bilang Bu, saya sudah pernah ketemu kasusnya beberapa sejak sekolah, karena sekolah di Jawa, pasien di Jawa itu datangnya dari Kalimantan malah, sampai mengalami pembedahan beberapa kali tetap tidak kembali seperti semula. Hanya saja kelenjar limfe yang tadinya bengkak penuh dengan filaria itu yang diangkat, dibersihkan. Tapi tetap aja kakinya udah besar ya tetap besar. Ada yang sampai pembedahan, tapi dengan banyak pertimbangan. Tapi yang tadi saya bilang, kalau dia sudah mengalami yang seperti besar-besar kakinya itu, ya biasanya paling kita cuman kasih kalau dia rasa nyeri, kita kasih anti nyeri. Atau ya itu, kalau dia merasa kok mulai sering-sering demam ya nggak apa-apa, jadi diobatin lagi, dikasih DEC, albendazole sama paracetamol. Gitu sih, di kota Jayapura juga ada sih kasusnya, tapi ya itu dikasih obat saja, ya tidak bisa kembali juga kakinya, begitu. Ya, ini waktunya berapa lama ya, Pak Rohman ya? Halo? Pak Rohman sudah keluar? Halo Pak Rohman. Pak Rohman nih keluar, Bu. Oh, terus saya ditinggal sendiri gitu. Pak Rohman capek bermuncul. Iya. Ini kan harusnya 1 jam ya materi ini ya. Mata pelajarannya ya. Oke. Hanya saja halo, karena gimana, saya Dok? juga. Ada Pak, Dok? Iya. Oh ya, Pak. Ini 1 jam kan ya? 1 jam sampai setengah 6 sampai setengah 6. Sampai setengah 6. Lebih cepat nggak apa-apa ya, karena saya juga ada webinar siap, juga. Gak apa-apa, Dok. Gak apa-apa. Yang penting nanti Tadi PowerPoint-nya. kan harusnya mulai jam 3. Iya, saya udah karena nunggu kebetulan saya di masih di laptop pesawat dari jam. tadi. Saya sudah di depan laptop dari jam 3 karena Aduh, tadi saya kasihan. harusnya ada webinar jam 4. Tapi Siap. sudah terlambat Gak juga. apa-apa, Dok. Cepet gak apa-apa. Yang penting nanti minta PowerPoint-nya untuk mahasiswa ya, Dok. Nanti bisa di-share. Boleh. Itu juga Baik. dari Dr. Nanti atau lewat Dokter Emon nggak apa-apa juga PowerPoint-nya. Oh, beliau juga ada kok. Beliau juga siap. punya. Cuman ya ini. Intinya gitu sih Bapak Ibu, kalau kita belajar penyakit tropis, kita belajar nanti penyakit menular,
host, agent, dan faktornya aja sih yang maksudnya yang dipahami ya. Jadi hostnya kan kebanyakan manusia, agentnya itu nyamuk yang bawa, faktor lainnya itu kan kebanyakan faktor lingkungan, ya kan? Nanti hostnya di hampir semua penyakit sama, manusianya harus imunitasnya yang dijaga gitu kan. Nah, kalau untuk agentnya ya basmi atau ditangani nyamuk, penanganan nyamuk hampir sama sih semuanya, demam berdarah, nyamuk malaria itu kan sama ya. Membersihkan tempat-tempatnya atau ada fogging boleh, penggunaan kelambu, menghindari gigitan nyamuk. Ya, menghindari gigitan nyamuk kan bisa dari pakai kelambu atau memakai lotion atau rempelen itu. Atau malahan banyak sekarang itu tanaman-tanaman yang dianggap bikin nyamuk pergi gitu. Kayak tanam lavender di sekeliling rumah itu juga lumayan. Maksudnya kita mengajar masyarakat juga hal-hal yang memang mereka lah yang mengerjakan bagian itu gitu. Jangan sampai sudah kaki besar begini, udah nggak bisa diapa-apain, itu yang datang ke kita. Jadi Bapak Ibu apalagi yang paling dekat dengan masyarakat ya, di puskesmas, rumah sakit maupun dinas, apalagi orang tahu kan, Pak Mantri, Ibu Suster gitu, pasti masyarakat sering bertanya. Ya kalau faktor lingkungan ya tadi sama, lingkungannya sama sih, semua hampir sama. Ya kebersihan lingkungan, tadi kan banyak di got-got ya, gotnya dibersihin gitu. Atau tempat yang memang banyak nyamuk, ya usahakan diberantas juga gitu. Sama nanti kalau Bapak Ibu juga belajar demam berdarah juga begitu, belajar malaria juga begitu. Lalu nanti dari mekanisme munculnya tanda dan gejala itu dari dia punya patogenesis yang ada di tubuh manusia. Kenapa pada akhirnya dia demam, muncul kelenjarnya, kakinya bengkak, skrotumnya bengkak. Ya karena tadi filarianya itu masuk di sistem kelenjar atau sistem limfatik gitu. Ya. Begitu, saya rasa sudah cukup jelas ya. Iya, jelas, Dok. Oke. Ya. Kalau ada pertanyaan boleh nanti dicatat di WA ke Pak Rohman, nanti boleh dilanjutkan ke saya atau Bapak Ibu boleh baca, banyak sih sekarang di googling aja. Cuman nanti yang di googling itu sumbernya aja yang diambil yang tepat. Maksudnya kalau kita orang kesehatan berarti kita harus googlingnya dari Kementerian Kesehatan, WHO atau dari perhimpunan sesuai dengan bidangnya. Kan infeksi tropis juga ada ya. Atau ambil dari perhimpunan dokter penyakit dalam misalkan, atau perhimpunan dokter anak kalau misalkan mau cari tentang penyakit-penyakit di anak nanti gitu. Bapak Ibu pastinya sudah bisa karena semua tempat sekarang jaringan internetnya bisa, walaupun kadang-kadang ya begini hilang muncul kadang bagus kadang tidak gitu. Baik ya Bapak Ibu, saya segera akhiri. Oke. Ya. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih, dokter. Selamat sore, sampai bertemu. Selamat sore, Dok. Sore, dokter. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama semua. Selamat sore, RSUD. Selamat sore juga. Selamat sore semua. Selamat sore orang dinas. Selamat sore. Mana suara? Oke, silakan mahasiswa ambil foto screen buat absen. Sudah, Pak. Nanti Ya, lagi Pak. tanya saya lagi. Kita Pak Roman. Baik, Kak. Sama Kakak. Nanti kalau tidak ada foto, telepon Pak Roman malam-malam. Oke deh. Absennya di link yang ini, yang keperawatan tropis. Eka, Kamina. Ya, ya di situ. Absennya di situ ya. Oh iya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sore Pak Rohman. Sore, Sore, Pak. silakan. Sore Pak Rohman. Ya, ambil foto dulu ya sebelum saya tutup. Sudah Pak.
Sudah Ya, semua? mana pertanyaan itu Jangan dia sampai itu, jam Pak 12 Roman. malam baru tanya, Bapak foto saya nggak ada, bagaimana? Oh, kacau. Roman menyinggung kan? itu itu kelakuannya Bu Florida Tetol Kita itu. jam satu lagi dah, Pak. Absennya? Kamina. Oke. Ya, semuanya. Oke. Ina. Ina. Kak Titin. Yuliana Biai. Kita punya nih. Kak Titin, foto. Lihat itu suster bingung. Pak Roman, hari absennya Pak Roman. Bernike apa kabar? Ibu Ramawati di belakang. Saya sudah foto. Saya sudah foto. Ibu Eka, selamat sore. Halo, orang Bunda. Ya, selamat sore. Sore. Bu Hermin, selamat sore. Kak Deli punya mana nih? Nah, aku stop tertawa sudah. Kita screenshot layar nih, gimana sih caranya? Ada makannya, Ina. Screenshot layar laptop gimana sih caranya? ICU udah makan kan? Ada. Link absennya, link absennya. Ada duduk kocok kan? Ada. Sinyal itu video dulu Kak, biar saya foto. Jangan lagi bawa orang. Link absennya boleh. Foto sudah kirim. Ina, kocok koi. Anak-anak ICU tuh kacau. Kawati kamera tuh aktif. Stop sudah. Ramawati Nuyanan. Macetin. Ya. Oh macam. Titit Kak Titin mau jadi di mana nih? Ina, saya merapat ya. Kok macam pilot saja. Pilot Garuda lagi. Wih. Dia Kita lagi di udara Udah nih. screenshot udah, itu Pak Roman mau keluar. Kamu keluar dari tadi ya? Oh, Pak Roman keluar. Oh iya, Ini sudah tinggal hancurkan sudah. mahasiswa ribut nih. Belum, silakan. Foto-foto udah selesai semua. Roman, Roman jadi kenapa yang mana, Roman? Roman jangan. Link absennya, Pak. Foto-foto. Kak Roman, teman suster yang satunya tidak bisa buka dia punya link, Pak Roman. Apa yang tidak bisa buka? Linknya teman suster yang ini tidak bisa buka. Aduh, Pak. Nebeng. Kalau tidak dapat linknya kita buka baju aja deh. Mari suster kita bantu buka. Pak Roman. Buka apa nih? Ini. Kabar Nike, salam dari Mami Ida. Iya, sayang dah. Pak Roman. Pak Roman selari. Pak Roman takut. Roman takut perempuan Merauke jahat. Kadang lumpur Merauke bahaya. Pak Roman mulai kita sih nanti kita gigit dengan ikan mujair bu bibir. Sadis. Ina. Iya. Kamera itu. Di markas, Kak. Di Mabes. Selamat sore. Aduh. Kalau yang dari dia,
Selamat sore orang rumah sakit. Kita pakai balas Diwan. Aduh, kakak. Ibu Bernike, selamat sore. Selamat minum, Ibu Bernike. Masih standby di kantor yang lembur. Mantap. Iya. Insentif. Teman-teman insentif. Ada kan? Iya, tangan itu. Pak Roman sudah kirim absen tuh. Absen dulu. Keluar sudah. Kamu kurang budi perangan itu. Nah. Absen, yang absen. Iya bisa. Tapi Mas Mi, pasien katanya di perjalanan berapa hari tuh? Oke semua, bye. Bye. Ya. Bye sayang. Oke. Ya sudah kasih ini aku tapi Oke. Mina. Iya. Kakak Maksi di mana Kakak Maksi? Tanya apa? Bapak Maksi Mustaqirat. Eka minta air belum? Mana sih? Selamat sore. Kamina. Itu apa? Kami apa tuh? Siapa ini? Pak Yosef itu. Wine. Nanti porok bisa. Siapa yang main ya? Oh. Keluar sudah tuh Bapak keluar tuh. Bagaimana kita punya tugas kelompok visi misi itu rumah sakit dan puskesmas? Nanti di grup aja, Sir. Di grup aja. Oke. Terima kasih. Berarti ini langsung cari Word. Iya, cari Word. Kita pulang kan? Ibu Mina. Pulang. Ini. Screen Eka. Kayaknya masih Tidak begitu. Ya. Grup. Jadi kita ngambil dari mana? Kirim kasihnya. Bagaimana? Aktif sudah, saya mau absen. Milka serius, Milka. Mas Agus, halo. Serius sampai. Halo kakak, bagaimana kabar? Amin, baik. Hujan kah? Wah, hujan apa ini?